Kembali lagi di podcast Devilcast bersama gua Rico. Bowo lagi nggak ada, dia berhalangan untuk menjadi host hari ini. Tapi who needs Bowo? You have me, ada Rico. Kita Devilcast kali ini kita coba ngikutin tren work from home, yaitu kita lakukan podcast from home. Asik. Jadi kita tetap berusaha memberikan konten-konten yang bisa mengedukasi, bisa menginspirasi audiensnya, audiens Devilcast tanpa harus keluar rumah gitu kan ya. Nah, tamu gue kali ini adalah seseorang yang spesial ya, temen baik gue dari TK. Halo. Ya, dari TK. Hai Sin. Halo Rico. Apa kabar? Sinta Novita, nama penuhnya Sinta Novita. Iya, Sinta Novita. Baik Rico, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sedikit background mengenai kami berdua. Kita membesar bersama di suatu daerah di Kampung Caltex di Pekanbaru. Jadi kita udah berteman udah kenal dari TK sampai SMA. Teman-teman kita itu aja ya kan. Tukar-menukar aja. Lu pacaran sama temen gue pacaran sama temen lu. Ya cendananen O210 lah istilahnya. Pergi ke sini bareng, ke situ bareng. Borok yang sini tahu, borok yang situ tahu ya. Iya. Nah, tapi kita nggak mau ngomongin masa lalu karena podcastnya bisa 5 jam, ya nggak sih? Kurang 5 jam. Kurang, bisa seharian. Kita mau ngomongin yang masa sekarang ataupun masa depan, ya. Apa yang kita bisa lihat di masa depan. Nah, sedikit mengenai Sinta. Sinta ini bagi gue adalah seorang entrepreneur. Dia seorang marketer karena dia jago jualan. Bisa dilihat di banyak post di Facebook. Dan dia seorang pekerja keras. Dan yang paling penting, mungkin yang paling spesial adalah dia seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Ya. Oke, Sid. Sekarang, jadi lo itu bisnisnya sekarang di Oriflame. Ya. Bisnis multi level marketing. Dengan bangga. Dengan bangga ya. Saya adalah seorang leader di multi level marketing Oriflame Indonesia. Yes. Nah, posisinya apa sih sekarang? Title terakhir Iya. Title ya. Gitu ya, kalau di MLM gitu Rick. Oh iya. Title terakhir gue di Oriflame itu adalah Senior Diamond Director. Senior Diamond Director. Ya. Bisa naik lagi ya itu ya? Bisa Mas. Bisa banget kan? Oke. Sinta lu udah berapa berarti? Udah berapa lama di Oriflame? Udah 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun lumayan. Dari 2010 berarti ya, sekarang 2020. Akhir 2009 lah. Akhir 2009. Oke. Yang gue tahu adalah mungkin kita udah lama nggak ngobrol sih ya. Iya. Setelah kita lulus SMA, gue kuliah ke Malaysia, lu kuliah ke UI untuk ngambil arsitek. Iya, arsitek. Ya kan? Dengan cita-cita menjadi seorang arsitek. Mungkin. Oke. Dan kita udah lama nggak ketemuan, terus tapi kita waktu itu mungkin di Facebook, kita teman di Facebook, terus beberapa waktu mulai nih postingnya Sinta yang menjurus-jurus ke jualan dengan bisnisnya gitu kan. Ya nggak apa-apa sebagai teman ya. Oke, memang berarti Sinta sekarang ini kerjanya gitu. Nah, dan terus fast forward ke 10 tahun, sekarang Senior Diamond Director. Ya berarti kan itu Sinta mulai dari awal sampai akhirnya bisa sukses menjadi dapat title yang tinggi, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan gue, turning point-nya di mana sih? Ketika dengan passion pertama mau jadi arsitek, terus sekarang menjadi seorang leader, seseorang yang title-nya tinggi di bisnis multi level marketing. Oke. Agak panjang ya Rick, ceritanya Rick. Enggak apa-apa. We have all day. Okay. Bukannya kita bisa keluar rumah juga kan? Betul. Iya ya, kita di sini aja di rumah. Jadi gini, bener kuliahnya arsitek ya. Kuliah arsitek, setelah lulus gue sempet kerja sebentar menjadi asisten di biro konsultan arsitek. Oke. Alhamdulillah pernah lah ya. Ya pernah mengalami. Nggak terlalu itu ya. Sesuai jalur. Ya. Terus setelah itu keluar lagi. Akhirnya kerja di sebenarnya passion tersembunyi gue yang akhirnya dibolehkan sama orang tua kerja di toko buku.
Oh di Aksara ya Sin ya? Iya benar. Kita Aksara pernah ketemu, Kemang. kita Iya. pernah ketemu di Aksara Aksara waktu itu. Kemang. Iya benar. Kebanyakan nonton film, akhirnya pengen banget kerja di toko buku. Kayaknya lagi enak banget gitu ya kayaknya. Nah di toko buku juga akhirnya kemudian gue ke back office jadi book buyer divisi arsitektur. Jadi lumayan ya, arsitektur and design. Ya, masih ada jalurnya. Iya. Terus menikah. Panjang nih ceritanya. Masih panjang. Terus menikah baru resign, kemudian membantu mertua tuh ada bisnis home industry tapi ya kecil-kecilan lah ya. Nah terus ya sudah sampai anak gua umur tahun tuh begitu terus berjalan. Oke. Di rumah. Sampai turning point-nya adalah Rico tahu banget kita grow up di lingkungan dan komunitas yang kurang lebih sama ya. Iya. Secara financial sama. Yep. Orang tua kita. Yeah. Ya, alhamdulillah kecukupan walaupun gak yang 7 turunan banget. Tapi gue dulu kuliah bisa dikasih mobil sendiri. Terus bolak-balik di UI juga, di Depok juga ngekos gitu ya. Intinya dari kecil sampai menikah itu tidak pernah harus berpikir tentang uang. Ya. Tuh. Ya, sama. Bisa dibilang ya, betul. Sama ya betul. kan, ya. Kayaknya aman aja masalah uang. Nah, tapi setelah berkeluarga, walaupun masih terus tinggal sama orang tua nih, mulai ya rumah tangga kan beda-beda ya. Oh iya. Sorry. Tell me about it. Nah, tell me ya kan, you know lah ya. Gitu. Nah, ya udah. Setelah anak umur setahun tuh kita baru dikasih yang namanya cobaan hidup. Cobaan lah ya. Yang gue rasa sebenarnya nggak seberat, mungkin banyak orang yang lebih berat. Tapi buat gue sendiri dengan latar belakang seperti itu, dengan latar belakang anak bontot yang manja, ini berat sekali. Yaitu kita tiba-tiba harus dihadapin punya hutang, Rick. Punya hutang. Punya hutang yang jumlahnya lumayan besar menurut gue, puluh juta. Alhamdulillahnya hutangnya itu akhirnya nggak harus ngutang ke bank, tapi bisa pinjam orang tua, mertua, saudara lah ya, masih kakak, ipar. Tapi tetap yang namanya hutang harus dibayar ya. Iya. Dan gue dibesarkan ya sekecil apapun hutang harus secepat-cepatnya dibayar. Yeah. Nah itulah timbul tuh turning point kegalauan. Gimana nih ya, apa yang harus gue kerjakan, padahal posisi gue saat itu kan cuma bantuin mertua. Jadi kan otomatis sebenarnya apa tuh ya, sumber penghasilan cuma dari suami. Dari suami buat hari-hari dong, kan? Hanya mencukupi untuk hari-hari doang. Gak ada tabungan, apalagi buat bayar hutang kan. Nah berpikir ya itulah akhirnya berpikir, dan tapi untungnya di saat itu gue masih punya standar, gak mau balik kerja kok. Tinggi ya, walaupun udah BU judulnya, masih gengsi. Gengsinya masih tinggi ya. Masih. Enggak, sebenarnya kalau ini bukan gengsi, karena ya di Jakarta punya anak kecil, kalau gue harus kantor lagi apa ya ada hitung-hitungannya lah ya. Iya ya kan? Dan apalagi gue gak mau liatin anak gue cuma diurus nyokap gitu, pengennya tetap ngurus sendiri. Ngerti sekali. Seperti di rumah ya. Oke. Oke, lanjut ya kita. Nah dari situ waktu itu udah zamannya Facebook, Rick. Iya. Udah zamannya Facebook kan. Nah disitulah tiba-tiba gue lagi browsing aja tuh di rumah mertua. Di rumah mertua sambil bantuin kerjain administrasi gitu kan. Terus ya siang-siang lihat Facebook segala macam, adalah iklan. Nah jadi gue tuh ngeliat iklan yang simple banget kalimatnya, perlu duit buat tabungan, buat bayar hutang. Iya. Klise ya, maksudnya itu yang kita sering lah sekarang lihat kayak gitu. Tapi ternyata pada saat itu benar-benar karena gue lagi dicobain nih gitu. Jeng, gitu kena banget ya. Kena banget, apaan nih gitu. Bener lah diklik tuh iklan, baca langsung kelihatan oh ini Oriflame bla bla bla. Gue pikir oke, Oriflame dulu pernah nih pas gue ngekos ada yang jualan gitu kan, pakai katalog kan, Oriflame. Ada dulu, oh ya gue tahu produknya. Bisa minta waktunya sebentar gitu ya. Iya kalau dulu gue cuma beli, nggak pernah ditawar-tawarin join. Gitu ya. Tapi kan udah lihat katalognya. Oh lebih ke beli produk. Jadi udah pernah lah dulu cobain food cream lah apalah gitu. Terus pas di Aksara pun juga gitu, ibu-ibu di warung makan belakang juga ada katalog. Jadi gue udah pernah pesen juga. Oke, gue tahu produknya, ya udahlah ya, cobain aja lah ya gitu kan. Nothing tulus gitu. Pada saat itu sebenarnya
pikiran gue lebih ke kayaknya bisa gue jualan aja deh gitu, jualan yang simpel produknya. Dan iklan ini menyebutkan bahwa bisa kerjanya online. Tapi di saat itu emang Oriflame udah ada MLM-nya atau hanya produk doang waktu sudah. itu? Oh, sudah. Udah lama Oriflame sudah lama. Ya? Tapi kan yang kita tahu ya itu ya bisa minta waktunya. Nah kalau itu gue udah ya pada saat itu gak gue banget lah gitu. Gak gue banget gitu. Jadi enggak, tapi gue lebih berpikir ya udah deh gue join aja, gue tahu produknya, cobalah gue jual secara online. Jadi memang maksudnya gue gak mau itu kan lagi-lagi udah BU masih gengsi. Gue gak mau yang door to door knocking on everyone's door gitu. Tapi bisa nih kayaknya ya udahlah nanti gue coba jualan chatting gitu. Nah, di sanalah Rick sebenarnya turning pointnya. Pikiran gue saat itu adalah bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dengan cepat tanpa gue keluar rumah. Itu sih. Berarti ada itunya juga ya, bisa dibilang ketika itu lagi butuh duit. Jadi opportunity-nya ada gitu ya. Iya. Dan gue mensyukuri banget sih tiba-tiba ada iklan itu lewat. Jadi gue join sama orang yang gak kenal. Ya kan? Iya benar. Lewat iklan. Benar. Bukan ada teman gue yang nawarin. Benar. Dan lewat iklan. Karena belum tentu kalau teman gue nawarin gue mau. Iya ya. Benar juga ya. Yang anggota keluarga atau teman gitu. Karena lo tahu, nah ini serunya online ya begitu. Karena lo tahu sendiri gue dari kecil kayak gimana orangnya ya. Bukan orang yang jago ngomong ya kan. Tapi jago ngomong Enggak ya? Oke. Iya kan? Oke. Masih banyak teman-teman kita. Iya. Dibanding gue. Ya itu. Jadi karena dia bilang online, ya udah cobain deh. Itulah turning point-nya. Bisa cerita nggak sih dikit untold story atau kisah-kisah perjuangannya gitu ya? Mungkin mungkin hampir sama sih, ditolak orang gitu. Tapi mungkin lu ada kisah-kisah sendiri yang menurut lu mungkin sangat memorable atau bisa di-share yang mungkin bisa jadi inspirasi ke audiensnya kita. Banyak sih Rick sebenarnya. Bener kalau lo bilang 2-3 yang bisa kita share. Kalau sebagai pelaku MLM ya kalau yang standar tuh ya ditolak ya kan, agak diceng-cengin dikit itu mah standar dan itu semua berlaku di semua orang. Betul. Semua pelaku MLM sudah ngalamin, itu mah biasa. Nggak MLM juga bisa gitu. Bisa ditolak sih. Berapa kali penolakan aku hadapi. Ini pemain, oke. Nah, yang lucu nih dari mungkin yang tadi yang gue bilang karena gue tertariknya kan online nih. Iya. Ya karena lebih bisa online, jadi nggak perlu ke kantor, maksudnya bisa dikerjain di rumah, lebih ke situ ya, jadi praktis ya. Bener. Selain praktisnya karena memang ini kan gue ada anak umur 1 tahun di rumah, yang gue nggak mau kalau harusnya kan MLM yang biasa, yang zaman dulu itu kan harus keluar terus, ketemu orang, mbak minta waktu, siapa aja nih yang bisa gue ketemu tiap hari ini gitu kan, bisa sampai 5-6 orang. Betul. Nah gue kan nggak mau. Nah karena dia bilang bisa online, itulah yang bikin gue tertarik. Nah, tertariknya online. Padahal sebenarnya di rumah saya tidak ada koneksi internet. Terusnya handphone saya waktu itu masih Nokia yang cuma bisa SMS. Jadi funny how our mind works kali ya. Maksudnya pada saat itu karena kepepet banget. Gue cuma mikirnya oke gue tahu, yaudah cobain aja gitu. Jadi koneksi internet itu Rick cuma ada di rumah mertua. Pada saat itu kan gue membantu mertua ya admin gitu ya, ngatur stok produk dan sebagainya itu di rumah. Nah di rumah mertua sudah ada koneksi internet, tapi handphone memang belum ada. Jadi ya begitu kerjaan gue tuh, sedangkan gue kan maunya jalan ini di rumah. Iya di rumah online kan, nggak mau ketemu muka gitu. Jadi gue jualan tuh nggak mau yang harus nyamperin. Iya. Karena memang bukan karakter, ngerasanya nggak nyaman gitu. Nah jadi yang gue lakukan adalah ya di saat misalnya istirahat tuh makan siang, dia di rumah mertua sih agak santai ya. Jadi makan siang terus bisa istirahat bisa. Nah itu manfaatin di internet, gue buka Facebook baru tuh nawar-nawarin ke temen gue. Pulang ke rumah, handphonenya kan SMS doang ya. Nungguin lah bokap gue pulang kantor jam 5. Papa. Pinjam internet. Pinjam handphone. Ya kan BB dulu kan, BlackBerry. BlackBerry. Iya. Sedangkan 2008 nanti ya, 2008 2009 ya. 2009 tahun zaman-zamannya BBM. Iya BBM. Nah itu jadi pinjamlah punya bokap gue.
Ntar laki gue pulang jam 7 jam 8 gantian lagi sini pinjam. Jadi itulah yang gue kerjakan selama hampir kurang 3 bulan. Oke. Join lumayan tuh. Pertama. Lumayan. Sampai laki gue gedek gitu ya. Iya. Terus bokap gue pokoknya gini, setiap gue kan di lantai atas ya, bokap di bawah. Jadi tiap gue naik ke bawah ngambil, Dek nanti subuh-subuh balikin ya handphonenya karena mama mau berangkat kantor. Udah tahu aja gitu. Iya. Jadi apa-apa ntar daftarin member itu zaman dulu masih lewat fax, Rick. Wow. Jadi apa yang gue lakukan? Untungnya alhamdulillah dekat rumah tuh beda kayak sekitar 5-6 rumah. Ada fotokopi. Ada warung. Wartel ya? Wartel ya? Iya wartel yang bisa nelfon sama nge-fax kan? Nge-fax, iya benar. Jadi masnya udah hafal gue. Mas tolong nge-fax. Ya, jadi kota baru ya Mbak ya? Pasti gitu ya. Itu terus ya bersahabat dengan warnet. Sekali seminggu minta tolong nyokap gue jagain anak gue. 3-4 jam ya mah ke warnet ya gitu. Dan itu seru banget sih. Jadi setelah gue pikir-pikir sekarang, nih orang lo berani banget sih Sin, gak punya fasilitas tapi mau yang online gitu. Tapi ya begitulah pada saat itu kayaknya cuma itu. Oriflame apakah hanya Oriflame yang waktu itu udah mulai dengan online bisnis ini atau sebenarnya ada produk-produk lain juga yang udah Sin? MLM lain maksudnya. Apakah juga udah melakukan online gitu juga? Kalau setahu gue sih pada saat itu baru Oriflame. Jadi karena Oriflame pun juga baru. Jadi gue join 2009 itu kan masih pakai fax tuh. Nah di akhir awal-awal tahun 2010 baru dia punya web, Rick. Nah itu baru lebih gampang karena semua dari internet, gak harus nge-fax. Jadi bisa dibilang dengan adanya sistem kerja online ini Oriflame nge-boost banget ya, ngebantu banget ya. Yes, luar biasa perkembangannya. Dibandingkan produk-produk yang lain gitu ya. Kalau kita sebagai businessman yang punya produk gitu kan. Iya. Benar. Gitu. Apalagi Sin? Itu ya satu. Ada lagi nih. Pernah tuh bonusnya kan bertahap ya Rick ya. Nih namanya kalau MLM tuh ya bonus gue bulan pertama tuh 38.000 doang. 38.000 kayak gue nggak lihat postnya tuh. Gue lihat yang 8 juta, yang 16 juta. Lo belum lihat yang bulan ini sih. Iya, kalau masih 38.000 memang si Arfi mau ngeliat tuh. Iya, jadi itu walaupun gue nggak cerita secara detail sama orang rumah dan sama suami pun nggak cerita detail gitu belum karena kan masih sedikit. Ntar dulu ya gitu. Pada saat bonus gue udah 1 jutaan, 2 jutaan gitu ya udah lumayan ya karena gaji terbesar gue selama gue kerja dulu adalah 3 juta. Udah segitu doang tuh. Jadi buat gue punya 2 juta yang gue jalanin dari rumah tuh kan udah dengan kos yang gak ada lah. Dengan kos yang gak ada ya. Paling biaya nge-fax kan berapa lah. Iya. Nah pada saat gue bilang dengan bangganya gue bilang tuh ke bokap kan. Pak bonus sudah segini. Terus bokap gue bilang ya udah kalau cuma segitu kamu kerja sama papa aja deh. Sakit kepala. Kerja sama papa aja nanti papa yang gaji ya Allah itu. Tapi ya bersyukur sih bokap gue bilang gitu gue makin panas. Lihat ya tercoreng papa. Harga diri ya. Tercoreng karena ya harus bisa dibedain lah. Aduh gue udah punya rumah tangga sendiri gak mau repotin gitu. Jadi bener ya gitu yang langsung dibilang gitu ya. Langsung lihat ya papa dalam hati. Tunggu papa tunggu gitu. Sampai akhirnya papanya diajak ke Abu Dhabi alhamdulillah tuh. Iya. Itu gue juga postnya tuh kayaknya. Iya. Itu yang lucu-lucu pernah juga waktu pertama kali diajakin ke acara. Jadi Oriflame tuh ada acara tahunan yang nginep. Jadi nginep di hotel gitu ya. Seru tuh ribuan orang biasanya. Nah pertama kali itu gue diajakin sama upline gue. Jadi masih dikasih tiket, gue belum dapat sendiri. Jadi itu baru mulai juga tuh, baru sekitar 4 bulanan. Kan masih baru banget. Orang rumah juga belum tahu apa-apa nih kan. Terus gue lah tiba-tiba dengan anak umur 1,5 tahun, aku mau nginep ya gitu di waktu itu di bukan di Bali. Bukan masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Dulu masih di Jakarta karena belum seramai sekarang. Aku mau nginep di hotel, pokoknya hotel bagus sih, bintang 5 juga gitu ya. Mau di hotel itu gitu.
sama siapa, acara apa ya, acara Oriflame gitu. Yang ngajakin siapa? Oh panjang lah ya. Iyalah, Tanya pasti anak dong. ini jangan lupa anak bontot. Walaupun kayaknya sudah menikah, sudah punya anak, tetap dirasanya masih anak bontot tuh sama orang tua gue kan gitu. Forever ya. Forever. Dan akhirnya tahukah gue nggak boleh pergi sendiri, diantar tuh sama bokap gue. Mungkin bokap gue takut anaknya ditipu orang kali ya gitu. Jadi nyampe sana. Ya, karena ya bisnis juga pada waktu itu kan gak kelihatan kan? Belum kelihatan, masih itulah lagi Iya growing. masih dan kan gak kelihatan gue ngerjain apa di rumah sebenarnya. Iya benar. Gue nggak cerita, jadi ini anak ngapain sih sibuk di handphone, terus tiba-tiba dibilang diundang acara gitu kan, nginep pula sama orang yang dia belum kenal. Jadilah bokap gue nganter, dan bukan cuma nganter, dia tunggu tuh di lobi. Sambil baca koran. Nganter SD ya, kayak nganter sekolah masih SD. Luar biasa ya papa saya ya gitu. Sampai gue benar-benar dapat kunci kamarnya, baru oke, papa pulang ya. Ya itu deh. Ya karena ya. Tapi kalau gue jadi bokap kayak gitu juga nih anak gue. Iya mungkin gue juga gitu. Apalagi anak cewek ya. Iya. Gue kebayang. Gue nginep di kamar sebelahnya kali, mungkin dia liatin gitu. Oh nggak apa-apa. Iya. Apalagi zaman sekarang ya. Iya itu dia. Dan itulah yang dulu gue kepikirannya, pokoknya ya karena galau ya. Pokoknya gimana caranya cepet ini, mungkin gue ikut acara bisa gue dapat sesuatu gitu kan. Jadi nggak mikir lagi tuh yang kamu ntar ditipu, kamu ntar apa. Dan alhamdulillah yang beneran sih memang ya. Gitu Rick. Macam-macam sih, apalagi ya. Ya kalau sering juga kalau yang standar sih ya kan gue lewat online nawar-nawarin gitu. Nanti adalah teman gue yang bilang, Sin itu spam bukan gitu. Saking nggak guanya. You can see kan. Bukan ini karena produknya, karena orangnya. Iya. Karena kan Sinta banget ini nggak Sinta banget ya kan. Pasti lo dulu juga begitu berpikirnya, Sinta MLM-an gitu kan. Yang bener. Iya sih sempat sih. Enggak, kalau gue sih lebih karena lu udah ada kuliah, udah ada kayak seperti path-nya gitu kan. Terus tiba-tiba banting setir. Lebih ke situnya sih. Kalau misalnya memang dari awal mungkin lu nggak kuliah tapi emang udah langsung lu kerja cari duit gitu. Itu mungkin masuk akal gitu. Lebih karena itunya sih. Iya gitu yang jadinya bahkan banyak yang ya ini spam kali ya, bukan lo Yasin gitu. Saking, dan itu bukan cuma teman SD SMP SMA gitu, teman kuliah gitu juga. Sampai nggak seperti tidak dipercaya kalau gue beneran nih jalanin gitu. Sekarang kan zamannya milenial seperti yang kita udah tahu ya kan. Untuk di bisnis Oriflame sendiri gitu kan, kita kan ada kayak perubahan karakter orang, karakter konsumer gitu kan ya. Nah cara ngerekrut anggota baru di saat baru awal-awal dan sekarang, dibandingin dengan sekarang gitu, apalagi in the past 3 or 4 years gitu ya, dimana udah mulai ada sosial media lebih banyak, dan dimana cara berpikir orang untuk nyari duit itu udah berbeda dengan yang dulu gitu. Ada perubahan nggak dalam cara ngerekrut member baru? Ada banget. Ada banget. Nah, memang sih kita tuh kayaknya ada sih, cuman kita pengen tahu tuh gimana caranya sekarang gitu, apa bedanya? Jadi gini Rick, emang kelihatan dan berasa karena gue udah lumayan lama ya gitu. Mungkin buat yang anak-anak baru 2 tahun 3 tahun ngerjain dia nggak berasa nih, tapi karena gue udah melalui 10 tahun tuh emang beda. Yang pasti yang pertama, dulu trennya adalah memang lebih banyak ibu-ibu kalau yang online ya. Dulu pas gue baru join itu. Walaupun sebenarnya kan Oriflame ini udah 30 tahun Rick. Udah 30 tahun? Oriflame Indonesia ya. Oh ya? Sudah 30 tahun. Kalau globalnya mah udah 50 tahun lebih. Nah sebenarnya dari dulu Oriflame tuh punya member-member yang anak muda, yang dari SMA. Oh ya udah ada. Sudah ada. Karena nggak ada batasan kan sebenarnya untuk jadi 17 tahun. 17 tahun. Ya, sama pokoknya udah punya KTP deh gitu. Nah, tapi yang online-nya ini dulu pas gue baru join itu dan ngerjain yang online di komunitas konsultan Oriflame yang menjalankannya secara online tuh kebanyakan ibu-ibu. Karena ya itu kan kayak gue gitu yang nggak mau keluar rumah tapi mau menghasilkan uang gitu, entahlah untuk apa aja gitu kan. Nah tapi memang kesininya sebenarnya kan udah beda banget. Dulu
tagline-nya tuh lebih ke pakai daster aja bisa menghasilkan. Oke, ya. Zaman sekarang lo lihat Instagram ya, gitu kan. Kalau kita foto di rumah pakai daster doang itu udah nggak menarik, ya kan? Betul. Nah, jadi itu sudah tidak laku sekarang. Sudah tidak laku. Harus tetap yang kece. Mau di rumah juga lo harus kece gitu. Oh, hipster. Iya keren lah ya. Gitu. Nah, jadi itu yang berubah memang. Jadi orang akan kalau gue ngelihatnya ya itu prospek ya kalau kita bilangnya ya. Kalau di MLM itu prospek itu sekarang tertariknya sama pokoknya yang keren-keren. Nah prospek-prospek ini juga beralih dari yang cuma ibu-ibu doang jadi lebih ke anak-anak lebih muda kan, millennials itu gitu. Dan menurut gue alhamdulillahnya Oriflame ikut nih ke sana, bisa ngikut. Jadi semua konten-kontennya dia, support-supportnya dia masuk ke sana. Itu yang penting sih. Iya, contohnya nih yang gue paling seneng banget nih, baru 2 tahun terakhir Oriflame tuh sekarang namanya berubah. Kalau dulu tuh title-nya tuh kayak gue kan senior diamond director ya. Kalau yang agak di bawah tuh ada yang namanya manager, ada yang namanya director. Ya kan lo taunya itu kan, karena gue dulu gembar-gembor director. Sekarang namanya bukan itu, Rick. Manager itu jadi beauty influencer. Nice kan? Ya kan? Beauty influencer. Kalau sudah director dia namanya beauty entrepreneur. Wow. Nah, tadinya yang berarti kalau beauty, apakah lebih mengarah ke perempuan? Kalau misalnya untuk laki-laki, apakah bisa? Oh bisa, tapi kan tetap Oriflame adalah perusahaan kecantikan kan? Ya. Jadi ya itu beauty entrepreneur. Jadi tetap walaupun lo menjalankan bisnisnya Oriflame, walaupun lo laki-laki kan tetap lo sebagai seorang pebisnis kecantikan ya beauty entrepreneur gitu. Make sense, betul. Terus yang tadinya dulu namanya kalau dari pegawai Oriflame yang support kita nih, leader-leadernya itu namanya sales area manager. Ya kan itu kan zaman bapak kita banget ya. Kita zaman kita masih oke lah. Iya masih oke, masih kayak keren ya. Masih keren bagi kita. Sekarang namanya apa coba? Business coach. Oh iya. Jadi gue senang Oriflame tuh bisa dia fleksibel banget ngikutin juga. Ya, tapi pasti itu ada researchnya juga. Iya, juga karena dia kan perusahaan besar. Nah, jadi kitanya makin enak nih. Jadi memang jadi kerjanya udah sebagai kayak influencer, Rick. Harus jadi influencer supaya menarik anak-anak muda. Hence podcast inilah. Yes, persis. Yang kemudian gue tahu wah podcast menarik banget karena nyambung ya kan. Iya. Itu dia. Cara mereka mendengar ya informasi. Udah beda kan. Udah beda. Kadang udah nggak mau baca doang, tapi maunya denger, maunya lihat, video ya kan. Iya, betul sekali. Iya dan buat gue sebenarnya core-nya bisnis Oriflame tetap sama. Tapi ini tetap bisa menarik sama si anak-anak milenials ini. Kenapa? Anak-anak milenials kan nggak mau terikat bos. Ya kan, maunya kerjanya tuh ya kalau sekarang kita lihat ya udah yang nongkrong di kafe di mana. Pokoknya gue lagi moodnya kerja di mana, gue maunya kerja di situ, ya kan. Co-working space. Ya kan. Terus traveling. Nah, ini salah satu yang setelah kalau gue boleh cerita dikit ya Rick, setelah gue berhasil melunasi hutang-hutang tadi dari Oriflame itu adalah jalan-jalan mulu. Itu adalah passion gue selanjutnya. Tetap ngerjain Oriflame, tetap mau naik level tuh karena ini gitu. Karena dia punya traveling gratis kan. Yang setiap tahun dan itu cocok kan sama anak milenial. Pokoknya gue work hard, play hard. Iya. Gue kerja, nabung duit, gue bisa keliling dunia. Nah, itu yang poin-poin yang sekarang caranya gue sampaikan tuh. Kalau di medsos, di Instagram gitu. Apakah itu lo sendiri yang merubah cara jualan lo atau mungkin udah kesepakatan bersama atau ada kayak seperti aturan mainnya dari Oriflame pusat kalau kita sekarang begini jualannya atau gimana? Dua-duanya. Emang jadi memang kita tuh jadi kayak memang partneran kan. Karena kan gue bukan karyawan Oriflame. Tapi gue independent leader. Nah Oriflame sama leader-leader ini tuh memang partnernya lumayan kenceng. Jadi diskusinya terus antara misalnya leader teratasnya sama manajemen Oriflame. Jadi sama-sama sih Oriflame nyediain kayak gitu tadi. Kita sekarang beauty influencer gitu segala macam ya. Ada
YouTube-nya pun video-videonya jadi berubah gitu, lebih yang hip gitu. Nah mereka juga ngajak yuk lo semua juga gitu ya, bahkan kemarin yuk semuanya cobain TikTok. Aku baru mau nanyain itu sih sebenarnya. Iya, akhirnya aku bikin juga, gue bikin TikTok karena ya memang ya itu ya. Itulah caranya. Karena kita kan memang ya karena kita kan berjalan. apa namanya kalau ya kita marketernya kita kan berusaha. Yang penting caranya halal dan tidak legal kan itu kan yang betul, penting kan. Betul. Apa aja kita jabanin kan. Iya, ya gitu jadi sejalan sih, dan tapi sebagai komunitas, misalnya gue leader di grup gue, terus ada komunitas yang lebih besar pun juga kita cobain ini gimana ya biar menarik gitu. Jadi barengan sih jalannya dua-duanya. Berarti cocok sih kalau dilihat cara Oriflame menyesuaikan diri ya, adjusting period mereka menjadi supaya bisa cocok untuk anak. Nah hasilnya gimana? Hasilnya, nah ini menarik juga. Memang udah sangat banyak anak-anak muda sekarang. Yang kalau gue lihat gini, memang dulu tuh mereka kan anak-anak muda yang bukan cuma butuh duit ya gitu. Kalau dulu tuh kayaknya Oriflame MLM tuh lebih ke duit sampingan. Bukan, justru kayak gua tuh yang BU banget. Oh yang gitu. Nah tapi kalau sekarang anak-anak mudanya udah yang sebenarnya nggak butuh duit, tapi ya itu dia tertarik sama, temen gua Oriflame bisa jalan-jalan mulu. Nah itu makin banyak tuh. Mindsetnya ke situ. Iya, mindsetnya ke sana dan kelihatan hasilnya. Di grup gue sendiri mulai nih, memang karena base-nya gue dari ibu rumah tangga, nggak bisa dipungkiri sih, tetap yang lebih tertarik sama komunitas gue ibu-ibu rumah tangga juga. Tapi mulai ada nih satu-satu. Kan ibu rumah tangga kan sekarang udah ngetren sih. Iya itu dia, nggak yang dasteran doang ya. Iya. Ibu muda sekarang. Ya, keren ya. Iya, sama ya gitu udah mulai ada anak-anak SMA nih. Wah, seru nih kita kayaknya. Gue sendiri jadi excited karena ada yang muda-muda gitu kan. Jadi makin enak lah, makin seru. Kelihatan hasilnya banget. Kelihatan hasilnya. Kelihatan. Kalau misalnya mana tahu ya, mungkin kalau tahu jawabannya dibanding before sebelum milenial dan setelah milenial lebih tinggi di mana? Mungkin tahu nggak? Oriflame-nya jadinya bisnis Oriflame secara company. Berkembangnya jauh lebih pesat. Jadi memang kita itu yang pertemuan tiap tahun itu dikasih tahu juga tuh Rick, nih perkembangan Oriflame tuh kayak gini tiap tahunnya gitu ya. Setelah dia online sih sebenarnya itu dulu. Setelah online sangat meroket, bahkan Oriflame Indonesia tuh jadi benchmark buat Oriflame di negara-negara lain karena online-nya kencang. Gitu. Ya orangnya banyak ya juga di sini. Itu salah satu advantage-nya Indonesia juga. Bener. Yang harus diambil. Gini nih, 30.000 masih nolak kamu, masih ada 30.000 satu. Oke. Silakan dilanjut. Sekarang kita coba ngomongin yang lagi itu di seluruh dunia sebenarnya dengan wabah corona ini. Di mana kita tahu kebanyakan bisnis ya banyak yang tutup, banyak yang karyawannya dirumahkan, banyak yang nggak digaji gitu. Oriflame sendiri walaupun kalau kita lihat mungkin waktunya belum terlalu di Indonesia sendiri mungkin time span-nya belum terlalu lama ya, baru mungkin sebulan lah ya. Sebulan lah ya gitu. Tapi di Oriflame sendiri proses bisnis, kegiatan bisnis seperti apa? Gue bicaranya ngelihat jaringan gue ya, karena kalau secara company mungkin besar terlalu besar. Cuma kalau yang gue lihat sih ngelihat kondisi orang-orang lain ini alhamdulillah banget sih, karena paling nggak di jaringan gue itu masih stabil, Rick. Jadi masih di saat stabil. Mungkin orang-orang yang mulai ditutup-tutup gitu ya, ini masih stabil gitu. Ya mungkin karena itu tadi kita udah memang terbiasa kan work from home-nya, terus memang udah nggak terikat sama ada toko, kan kita nggak punya toko. Iya nggak punya toko. Jadi memang nggak ada toko yang ditutup, kita tetap jualan online gitu kan. Dan ya jadi itu tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kantor Oriflame memang sekarang nggak boleh, biasanya kan ada kalau kita bisa datang ke sana ketemu prospek atau ketemu grup gitu ya. Nah itu ditutup. Tapi ambil barang itu tetap bisa. Gitu. Penjualan tetap jalan 24 jam ya kan di web kan. Jadi nggak ada masalah, aplikasi pun tetap jalan. Jadi itu salah satu yang bikin gue bersyukur banget sih. Paling nggak di saat seperti ini
I make the right decision sih punya bisnis seperti ini gitu Rick. Dan saat ini tetap di grupku memang ada pasti beberapa orang yang ya gara-gara nonton berita, baca berita kan, jadi itu kan kayak masuk lelah banget gitu. Betul. Ya paling gue tetap naikin semangat dengan ya lihat positifnya nih. Kalau kita tetap bisa on bisnisnya, kita tetap penghasilannya bisa sama, bahkan bisa lebih, kita kan bisa bantu yang orang lain yang mungkin tutup dia jadinya akhirnya jualan atau apa, kita tetap bisa beli, ya kan? Iya. Take our part untuk ekonomi kalau gue ya gitu ngelihatnya, bahwa bonus gue masih gede, gue jadi bisa nyumbang, bisa beli jualan temen gue yang mungkin dia lagi PHK, ya kan? Bisa di sayur, beli tukang sayur jadi hambur-hambur karena mereka sepi gitu kan. Jadi ke situ sih gue ingetin ke grup gue untuk udah jangan lesu karena kita masih bisa loh. Kalau dibilang gitu. secara teorinya nggak terlalu efek banyak enggak, benar. Karena tidak memerlukan orang untuk bertemu. Iya. Iya kan, semua bisa dilakukan dengan online. Benar. Gitu. Pembelian bisa dikirimin melalui langsung kurir ke rumah, gitu, bahkan kan? Bukan kita yang ngirim kan. Dan barang-barangnya barang-barang yang dibutuhkan juga setiap harinya. Betul. Jadi kebutuhan demand tetap ada seharusnya. Tetap ada. Apalagi dengan ramainya orang di rumah justru mungkin beli meningkat. Bener banget. Mungkin kalau yang ekonomi ke bawah yang mereka memang tiba-tiba harus tutup segala macam, daya belinya jadi berkurang kan. Iya. Tapi yang teman-teman kita yang work from home jadinya, yang terus akhirnya kerjanya buka toko online kan, nah itu banyak banget gitu. Dan memang benar terbukti juga gitu. Jadi ya hiburan kan daripada saya ibu-ibu gitu kan, biar agak happy kita belanja online gitu. Jadi masih oke. Masih oke ya untuk sebulan ini masih oke. Di saat ini kita recording di tanggal 3 April ya. Oke. Satu topik yang penting yang pengen gue tanyain atau pengen gue diskusiin dengan lu itu mengenai bisnis MLM ini sendiri, ya kan? Bisnis MLM itu kan banyak menuai kontroversi lah kalau bisa dibilang ya. Mungkin ada dipandang setengah mata. Dipandang setengah mata, atau ada banyak yang bilang juga scam, ya kan? Pyramid scheme, segala money game segala macamnya gitu ya. Nah sekarang kan lu sebagai pelaku dan yang udah nikmatin hasilnya gitu kan ya, bisa jelasin nggak ke audiens kita gitu dari sisi lu sendiri, dari pandangan lu sendiri, dari pengalaman lu sendiri dari Oriflame ini, apa dibaliknya, apa sebenarnya? Iya bener, masih kok sampai sekarang gitu. Ya. Masih Rick, masih banget. Secara gue juga dulu MLM haters loh. Oke. MLM haters karena banyak mungkin MLM lain yang menjalankannya dengan tidak benar. Ya, dengan tidak benar etis, atau gitu tidak etis. Itu satu. Tapi kalau yang lo tanyain ini benar. Banyak orang yang nggak bisa bedain. Jadi beda. Rick, sebenarnya MLM kan multi level marketing. Salah satu sistem marketing kan. Iya, salah satu sistem bisnis sebenarnya. Dan Oriflame itu dia sekalian direct selling. Direct selling kan artinya jualannya, gue sebagai member gue jual produk ke lo. Jadi lo nggak akan ketemu produk Oriflame di toko atau di mall, gitu. Nah, tapi orang-orang suka menyamakan antara multi level marketing dengan money game. Nah sebenarnya itu, jadi si oknum-oknum money game ini yang bikin nama MLM jelek. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kayak di negara barat lah ya, multi level marketing itu banyak dan orang sebenarnya fine banget dengan itu, ya kan? Tapi di sini tuh kayak nggak bisa dibedain. Kalau money game kan jelas, mungkin itu sistem piramida atau yang jadinya kayak bodong-bodong itu kan. Nah itu money game. Sedangkan dan money game ini sering berkedok MLM gitu. Makanya karena ada satu ini, ini dia MLM jelek gitu ya. Terus tiba-tiba pada kabur orangnya. Nah disamain semua kan, Oriflame MLM juga jelek gitu. Lo ditipu lo bla 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 gitu. Padahal ya harus dibedain gitu. Dan sebenarnya kalau di Indonesia ada yang namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Yang juga itu sebenarnya
kalau perusahaan yang udah ada di dalam situ ya insya Allah aman lah gitu. Nah kalau mau tahu bedanya apa, kalau gue sih ngerasa langsung nih di Oriflame itu dia bukan sistem piramid, Rick. Piramid itu kan siapa yang ada di atas udah pasti dia terus tuh, dia yang paling tinggi, bonusnya paling gede, kan? Sedangkan lah kenapa gue suka Oriflame ya nggak gitu, siapa yang kerjanya lebih banyak, duit lo lebih banyak. Jadi memungkinkan nih, misalnya gue di atas lo, gue bonusnya 300.000, lo 3 juta itu bisa. Bisa banget. Bisa, dan itu gue alami pada saat jadi upline gue yang meng-coach gue nih, misalnya Mbak Wita ada di sini, terus ada satu orang upline gue yang lain, terus gue kan, pada saat bonus gue 3 juta, dianya cuma 300.000, karena dia nggak mengembangkan lagi jaringannya. Iya, jadi kan sebenarnya kembali ke masing-masing ya sebenarnya. Iya, dan hitungan, nah ini yang luar biasa, ya. Bukan jualan ya. Yang gue suka juga adalah perhitungan bonus di Oriflame itu diberikan di konsultan manual. Ada bukunya yang lo bisa pas lo baru join, lo bisa panduannya. Lo bisa langsung beli buku itu. Jadi lo tahu persis. Misalnya dapat bonus transparan. Gitu ya. Iya, transparan banget, dan jadi semakin dipelajari, wah ini keren banget. Jadi beneran siapa yang kerja dia pasti dapatnya gede gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita ngelihat dari sisi seorang pebisnis atau entrepreneur, sistem multi level marketing ini sistem marketing brilian ya. Iya. Bisa dibilang gitu. Sebenarnya ya. Salah satu sistem marketing yang efektif juga, ya kan. Kayak reseller kan, sebenarnya kayak buka cabang. Kalau gue suka kadang-kadang mensimpelkan lah bahasanya nih ke orang-orang baru ya gitu, cari reseller lagi, lo buka cabang lagi kan gitu. Tapi semakin besar penjualan grup itu ya lo juga dapetnya makin gede. Nah, dan satu lagi produk-produknya Oriflame sendiri sudah ada label halalnya. Ya sudah. Nah itu juga penting ya. Apalagi kan kita di sini nih. Jadi memang itu desakan dari leader-leadernya juga bahwa kita di Indonesia itu sesuatu yang sangat penting dan ya dekat buat kita gitu kan, penting banget. Jadi sensitif pula. Jadi tolong diurus dong. Dan itu dilakukan sama Oriflame. Alhamdulillah sekarang udah banyak parfumnya, lipstick. Terus kan kita ada Nutrishake satu-satunya yang produk yang diminum. Itu yang pertama kali ada label halal gitu. Jadi secara produk udah, dan secara sistem pun sedang menuju. Jadi insya Allah menyenangkan banget kan kalau udah secara sistem ada label halal, ada produk juga gitu. Itu bisa jadi sesuatu yang relief banget ya buat sebagian orang yang masih bertanya-tanya untuk join Oriflame. Bahkan untuk pelakunya juga. Iya kan? Sih. Iya kan? Bener kan? Karena bener. Kita pun kadang perlu itu kan gitu, karena ada apa ya, biro pemerintah lah yang udah mensahkan, itu akan lebih lega lagi buat kita. Iya pasti. Gitu. Nah Sin, ini sesuatu yang selalu kita tanyakan ke semua guest kita yang day to day life lu dari bangun pagi sampai ke sehari-harinya gimana sih? Day to day life seorang ibu beranak 2 yang juga menjalankan bisnis. Betul. Oke, standar sih ya. Bangun sekarang karena jadi anak gua kan 2 Rick. Yang satu sudah kelas 6 SD, yang satu masih bayi 7 bulan. Belum nyampe setahun ya? Belum nyampe setahun. Jadi itu lumayan tuh. Beda cara. Beda-beda. Jadi tapi sekarang yang pasti si bayi bangun duluan tuh. Bayi bangun duluan ya? Bayi bangun duluan. Gak bisa kan, bayi gak bisa diapa-apain. Terus waktu masih sekolah ya, sekarang kan sekolah dari rumah ya. Waktu masih sekolah ya beresin bayi, beresin anak, si Rana yang gede. Jam berapa tuh biasanya? Kalau mulai beres-beres jam pagi, setengah 6. Terus nah dia berangkat diantar bapaknya. Diantar sekolahnya nggak terlalu jauh. Nah gue mulailah nyuapin ya kan, mandiin segala macam. Nah biasanya habis makan mandi segala macam kan bayi tidur ya. Nah itulah gue pakai nih waktu, karena lumayan beda antara waktu belum punya bayi, itu gue agak lebih free nih waktunya buat ngerjain bisnis. Karena kan kakaknya sekolah sampai sore kan. Nah sekarang ada bayi, jadi gue curi-curi waktunya adalah itu pas dia tidur, balik laptop atau chat di handphone gitu. Udah nanti jadi sampai
mau jemput kakaknya sih gue gitu aja tuh kerjaannya, nggak masak. Iya. Yang masak asisten aja. Oke. Nggak masalah. Iya, kita bring the bread ya. Kalau membagi-bagi rezeki maksudnya Riko. Gitu. Terus siang jemput kakaknya, jadi ngajak bayi, jemput kakaknya sekolah, pulang, ya udah beres-beres lagi. Biasanya ntar udah beres itu sorean dikit, gue pasti kerja lagi tuh, sempetin kerja lagi. Gitu aja terus sampai malam. Jadi memang kesehariannya gitu. Agak sedikit keganggu jam kerjanya ketika sudah ada anak yang kedua dibanding itu. Apakah mempengaruhi performance sejujurnya pasti ada. Karena kan adaptasi lagi nih gue kan gitu, kerjanya dulu udah enak nih cara kerjanya gini, ganti lagi. Cuma sih adaptasi sekitar 2 bulan lah ya, habis melahirkan. Habis itu sekarang ya mau nggak mau kan harus on lagi ya. Karena warganya banyak nih, alhamdulillah jaringannya sudah besar. Kalau nanti leadernya diem-diem aja ya kan. Udah nggak cukup lagi mobil CR-V kali ya. Ya itu juga. Enggak lah, pokoknya harus liatin. Iya harus sama banyak harus diperhatikan. Iya amanahnya besar karena orangnya banyak. Gue mau dolen-dolen gue punya bonus kayak gue juga. Amin. Ya benar. Jadi ya terus harus kerja. Oke, kayaknya ini akhir dari podcast kita. Terima kasih Sin udah berbagi banyak cerita yang eye opening banget sih menurut gue ya. Itu banyak sesuatu yang walaupun gue sih memang sampai sekarang bukan orang yang in favor of MLM karena ya lebih ke cara gue mencari duit aja. Gue lebih suka mencari duit dengan cara lain gitu, dengan menggunakan. Tapi bukan against juga. Bukan against ya, maksudnya rezeki orang kan beda-beda ya. Cara mencari orang. Yang penting kan dia nggak ngebunuh orang, nggak ngerampok orang ya kan. Maksudnya halal dan legal. Benar. Jadi terima kasih Sinta. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya kita bisa podcast. Kita bisa berbagi lagi dalam bentuk podcast yang lainnya gitu, memberikan inspirasi dan edukasi ke audiens Develcast ataupun mungkin di podcast yang lain. Iya, dengan senang hati Rik. Terima kasih juga dari gua. Sampai jumpa lagi di podcast kita yang lain. Bye-bye. Bye.